Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 8A, B, dan CD. Pada pertemuan kedua kali ini kita lanjutkan ya materi yang kemarin, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita nanti akan membahas Al-Qur'an, perbedaan kitab dan suhuf, terus hikmah iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala, dan nanti yang terakhir adalah pemberian tugas. Baik, kita masuk ke Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sebagai kitab suci umat Islam. Al-Qur'an merupakan kitab suci umat Islam yang terjamin kemurniannya. Maksudnya begini ya. Jadi Al-Qur'an itu oleh Allah dijaga kemurniannya, tidak bercampur dengan perkataan Nabi, tidak bercampur dengan perkataan sahabat, ataupun perkataan yang lainnya. Jadi Al-Quran itu murni firman Allah dan tidak akan berubah sampai akhir zaman nanti. Dibuktikan dengan firman Allah pada Quran surat Al-Hijr nomor surat 15 ayat 9. QS ini ya, diperhatikan. QS itu singkatan dari Quran surat. Al-Hijr ini adalah nama suratnya, 15 ini nomor surat, dan 9 adalah nomor ayat. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, artinya sesungguhnya kamilah, maksudnya ini adalah Allah ya, yang menurunkan Al-Qur'an, dan pasti kami pula yang memeliharanya. Jadi yang menurunkan Al-Qur'an itu Allah, dan yang menjaga juga Allah, dijaga kemurniannya. Jadi kalau kitab-kitab yang lain, apakah itu Taurat, Zabur, ataupun Injil, itu kan ada kemungkinan dirubah ya, ada kemungkinan perubahan dari isi kitab tersebut. Tapi kalau Al-Qur'an itu dijamin oleh Allah tidak akan berubah sampai akhir zaman nanti. Sekarang turunnya Al-Qur'an ya. Ini Al-Qur'an diturunkan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi waktunya hampir 23 tahun. Jadi cukup lama ya. Al-Qur'an turun pada 2 tempat, yaitu di kota Mekah selama 13 tahun dan di kota Madinah selama 10 tahun. Jadi ada di Mekah dan di Madinah. Hanya pada 2 tempat itu. Tidak ada di tempat lain. Isinya apa? Pertama tentang akidah. Akidah itu keyakinan tentang keesaan Allah, ya. Keyakinan tentang hari kiamat, keyakinan tentang nabi dan rasul. Yang kedua, akhlak, budi pekerti. Ada akhlak yang baik, ada akhlak yang tercela. Ibadah, ini ya, ada ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Muamalah itu adalah cara bergaul antara sesama manusia, itu juga ada dalam Al-Quran. Saling menghormati, saling menghargai, toleransi. Nah itu namanya muamalah. Tarikh ini adalah sejarah. Jadi dalam Al-Quran itu juga berisi tentang sejarah-sejarah manusia yang terdahulu. Selanjutnya
Surat yang diturunkan di Mekah disebut surat Makkiyah. Ingat-ingat ya. Kalau ayat atau surat turunnya di Mekah, namanya surat Makkiyah. Kalau turun di Madinah, itu namanya surat Madaniyah. Dengan kata lain ya, surat Makkiyah itu atau ayat Makkiyah itu diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Saya ulangi, surat Makkiyah itu diturunkan di Mekah sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Kalau Madaniyah itu adalah diturunkan di kota Madinah setelah Nabi hijrah. Paham ya? Oke, sekarang kita lanjutkan. Kitab dan suhuf. Perbedaannya apa antara kitab dan suhuf? Nah, ini. Kitab dan suhuf itu adalah sama-sama firman dari Allah. Sama-sama kalamullah. Tetapi kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf masih berbentuk lembaran-lembaran. Nah, ada beberapa nabi yang menerima suhuf, diantaranya satu Nabi Adam, ini dihafalkan ya, menerima 10 suhuf. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 30 suhuf. Nabi Syed menerima 50 suhuf. Nabi Musa menerima 10 suhuf sebelum turunnya kitab Taurat. Berikutnya hikmah iman pada kitab Allah. Yang pertama, memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan yang salah. Artinya kitab-kitab Allah itu berisi tentang hal-hal yang boleh kita lakukan berarti benar, dan hal-hal yang tidak boleh kita lakukan berarti salah. Kita mengetahui benar dan salah itu melalui kitab Allah Subhanahu wa taala. Nomor 2, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Jadi dalam kitab-kitab Allah itu, terutama Al-Quran, itu berisi tentang sejarah-sejarah nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi salam. Nomor 3, memiliki sikap toleransi yang tinggi dan saling menghormati. Kalau kita sudah beriman pada kitab Allah, khususnya Al-Quran, tentu kita akan punya sikap toleransi, saling menghargai, saling menghormati, karena dalam Al-Quran diatur juga muamalah, hubungan antara sesama manusia. Sekarang tugas. Nanti tugas ini seperti biasa ditulis di buku catatan. Ya, soalnya juga ditulis. Tulislah dalil nakli tentang jaminan Allah terhadap kemunian Al-Quran. Kemarin sudah Pak Ali jelaskan ada dalil akli, ada dalil nakli. Ini dan artinya ya. Jadi ditulis Arabnya dan diartikan. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan surat Makkiyah dan Madaniyah? Nomor 3, sebutkan pokok-pokok ajaran dalam Al-Quran. Nomor 4, sebutkan nabi yang menerima suhuf dan berapa jumlah suhufnya. Ya, tak balik ini. Sebutkan nabi yang menerima suhuf dan berapa suhuf yang diterimanya. Apakah 10, 20, 30, dan seterusnya. Nomor 5, apa hikmah beriman kepada kitab Allah. Jadi itu untuk pertemuan yang kedua ini. Jangan lupa kalau sudah selesai mengerjakan tugas, dipoto, dikirim ke nomor WA Pak Ali. Jangan lupa tulis nama dan kelas. Demikian, sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.